Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan Irwan Sahamunu, berjumpa lagi dengan saya Irwan Sahamunu dan dengan tokoh kita yang ada di Buton. Sebenarnya beliau ada di Buton, tapi tokoh kita ini sudah lebih levelnya di atas kapasitas Buton ini sendiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan ini adalah merupakan perjumpaan kita dengan beliau, Bapak Samsu Umar Abdul Samiun SH, kedua dalam segmentasi Umar Samiun Bicara atau USB. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengungkap banyak hal yang saat ini sedang aktual, baik itu dibahas dalam kondisi kita di daerah, maupun juga ini menjadi perbincangan di tingkat nasional. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak Irwan. Alhamdulillah. Kita doakan juga beliau tetap sehat. Amin. Karena ini luar biasa nih. Kita punya keinginan besar bagaimana mengangkat daerah kita, potensi tambang kita yang luar biasa untuk bisa berbicara di tingkat nasional. Ya. Nah, gimana Pak? Kemarin kan kita baru saja kedatangan Kepala BKPM RI yang juga merupakan diaspora Buton yang saat ini menjadi bagian dari kabinet Jokowi yang hadir di Pasar Rajo atau di Buton untuk melihat kesiapan tambang aspal kita untuk menjadi sebagai sebuah sumber daya yang digunakan secara nasional. Gimana Pak Bapak bisa menceritakan soal kedatangan Pak Bahlil kemarin? Ya, terima kasih Pak Irwan atas diberinya kesempatan yang kedua kalinya kayak ini ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi kedatangan Pak Bahlil kemarin tentu ini bagian satu rangkaian dari kedatangan-kedatangan sebelum-sebelumnya oleh para petinggi-petinggi di Jakarta berkaitan dengan isu aspal yang memang sudah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dalam hal ini Pak Jokowi dan Pak Luhut ya terhadap rencana pemakaian konten lokal ini yang berkali-kali Pak Presiden sudah menyampaikan pakai konten lokal gitu terus beliau ngomong kan. Dan itu ternyata beliau memang serius mengaplikasikannya. Nah, kedatangan Pak Bahlil kemarin itu ini sudah mulai sedikit menyempurnakan. Sebab apa? Karena ini sudah didahului dengan regulasi-regulasi yang turun sudah ada sebelumnya. Nah, untuk tahun anggaran yang berjalan ini yang kira-kira mau ditajamkan oleh Pak Bahlil dan Kementerian PUPR. Untuk tahun anggaran yang berjalan di 2021 ini kan kemarin sudah difikskan itu bahwa khusus jalan nasional yang 1000 km sudah paten dipakailah aspal Buton. Nah, ini mereka masih mempertanyakan aspal Buton yang dipakai ini mereknya apa nih, ya kan? Nah, karena selama ini masih ada campur aduk tentang pemahaman aspal Buton yang mana sih yang dipakai ini. Nah, saya mau sampaikan bahwa aspal Buton yang dipakai oleh Kementerian PUPR dalam tahun anggaran 2021 ini sepanjang 1000 km itu seluruhnya memakai aspal Buton yang bermerek CPHMA. Artinya aspal Buton campur panas hampar dingin kira-kira gitu. Nah, kalau Pak Bahlil datang kemarin dalam rangkaian itu pertama, dan yang kedua beliau juga datang melihat rencana investasi untuk peningkatan dari RO itu, jadi bukan lagi CPHM ya, tapi peningkatan dari CPHMA itu menjadi aspal ekstrak, kira-kira gitu. Nah, sebagaimana sudah diketahui bahwa sudah ada dua industri yang ada di sana terbangun di Kabupaten Buton ini. Industri itu dibuat untuk mengekstrak aspal. Jadi industri bitumen. Ya, khususnya aspal cair, aspal murni 100%. Itu sudah ada yang kemarin dikunjungi salah satunya dan saya. Nah, cuma ada dua beda nih Pak Irwan. Salah satu dari dua industri ini beda teknologinya. Kalau yang di sebelah itu PTP ya kalau nggak salah itu perusahaan apa saya nggak ngerti itu teknologinya dari Cina. Nah, sementara saya KBB ya Karya Buana Buton itu teknologinya dari putra-putra bangsa ini sendiri yang dikembangkan oleh
teman-teman dari ITB dan ITS. Kira-kira gitu. Nah, kalau kami sudah selesai. Sudah selesai. Jadi teknologi ini sudah dalam bentuk industri yang kita sudah mulai lakukan ekstrasinya. Kemarin kita sudah coba tuh. Diperlihatkan ke Pak Bahlil, begitu bahan baku aspalnya dibawa masuk ke dalam itu, lalu terproses 1, terproses 2, terproses 3, langsung keluar menjadi aspal. Satu aspal, satu kemudian minyaknya. Kira-kira gitu. Artinya sudah tuntas nih. Ya, sudah tuntas, teknologi itu ada. Hanya saja memang di industri kami itu masih kecil, baru 10 ton per hari. Tapi insya Allah dalam mencapai kebutuhan nasional yang 1,5 juta ton itu, tentu banyaklah rencana-rencana investasi yang dilakukan baik dari pihak kami maupun dari pihak-pihak swasta yang lain. Atau misalnya pihak swasta yang dibiayai oleh perbankan, kan gitu. Kami juga berharap perbankan juga bisa membiayai kami. Karena namanya produk ini sudah tidak diragukan lagi. Satu, bahan bakunya melimpah, ya, miliaran ton. Yang kedua, teknologinya sudah ada, dan yang ketiganya pasar dalam dan luar negeri sudah ada. Jadi apalagi yang dikhawatirkan. Nah, makanya pembiayaannya kita berharap kecuali ada investasi yang ada, juga bank juga siap untuk membiayai rencana-rencana untuk ekstrasi aspal ini. Kira-kira gitu. Lah, saya kembali kepada kedatangan Pak Bahlil kemarin. Pak Bahlil menjawab dua. Satu, persiapan tentang pemakaian CPHMA itu dalam kaitannya untuk aspal nasional yang jalan nasional yang 1000 km itu. Dan yang paling terpenting juga sebenarnya ini pemakaian aspal bukan cuma aspal nasional, bukan cuma jalan nasional, tapi juga jalan provinsi, kabupaten, kota, dan jalan pedesaan. Kan ruas jalan ini kita ada 4 ini Pak Irwan. Ini ada jalan nasional, lalu kemudian ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, dan ada jalan desa. Nah, melekatnya ini jalan-jalan ini ada di beberapa departemen. Kalau jalan nasional itu ada di PUPR. Kalau jalan-jalan misalnya seperti jalan kabupaten provinsi melekatnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Artinya instrumennya ya. Ketika Pak Menteri bilang pakai aspal beton, semua pasti pakai udah. Lalu kemudian yang satunya di Kementerian Pedesaan. Dan Kementerian Pedesaan itu juga banyak ruas jalannya. Nah, dari kurang lebih 400.000 kilometer jalan yang ada, ruas jalan di Indonesia ini, porsi APBN itu memang kecil. Porsi jalan nasional kecil, hanya 7%. Yang kita berharap 93%-nya ini juga menjadi catatan yang sampai dengan hari ini insya Allah, kalau instruksi Presiden lewat Pak Luhut itu sudah harus, Pak Luhut malah sudah pakai palu-palu itu, wajib pakai. Karena itu konten lokal dan harus diangkat karena untuk menjaga devisa negara. Kira-kira gitu. Ini berkaitan dengan Pak Bahlil. Pak Bahlil kemarin sudah mengkelirkan itu. Nah, sepulangnya Pak Bahlil di sana, kemudian ada rapat nih di kabupaten kota provinsi yang dipimpin oleh Pak Gub di Hotel Zenith, melibatkan para bupati khususnya di bagian kepulauan dulu karena Cape Town kan. Dan kemudian setelah itu Pak Gubernur juga sudah menginstruksikan lewat SK-nya. Wali kota Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan, Kabupaten Buton wajib memakai CPHMA tahun ini. Artinya kata wajib itu supaya para bupati, wali kota menajamkan dalam juknisnya, dalam spesifikasinya bahwa untuk semua jalan-jalan APBD Kabupaten Kota Bau-Bau memakai aspal CPHMA itu tadi. Nah, Gubernur juga setelah itu berangkat lagi ketemu Kementerian PUPR dan clear seperti yang saya ceritain tadi, 1000 km itu dipakai itu. Kira-kira begitu Pak Irwan untuk sementara. Dan yang kedua, sekali lagi kalau misalnya instruksi Presiden yang seperti saya bilang tadi itu diwajibkan pakai jalan nasional, maka kita bisa ambil kalkulasinya yang paling penting. Kalau selama ini aspal import yang kita pakai itu kan 1,5 juta ton, Pak Irwan. 1,5 juta ton, kalau disanding dengan CPHMA, maka itu 1:5. Kalau 1,5 juta ton kali 5, itu kan kurang lebih 5-6 juta ton per tahun. Kalau 5-6 juta ton per tahun itu dipakai di seluruh Indonesia, imbasnya luar biasa. Karena puluhan triliun dibelanjakan di sini. Kira-kira gitu. Nah, catatan kecil saja,
Yang sekarang bisa bayangkan Pak Irwan, yang tadinya jalan nasional itu tidak menyentuh aspal beton, kalaupun menyentuh hanya 3% karena ada LGA, BGA. Sekarang diganti pakai CPA HMA, 1000 km itu sudah kurang lebih 150.000 ton yang dipakai, coba bayangkan. Nah 150.000 ton itu luar biasa, sudah cukup. Ah, ini baru jalan nasional, belum jalan kabupaten, kota, provinsi, ya kurang lebih 5-6 juta ton 1 tahun kira-kira. Kalau 5-6 juta ton 1 tahun, itu dikali misalnya 300.000 saja, itu sudah kurang lebih berapa ya, sampai kurang lebih 15 triliun kalau saya nggak salah itu ya. Nah, kalau itu 15 triliun dibelanjakan di sini, tidak dibelanjakan lagi di Singapura, selesai urusannya. Artinya kewajiban pemerintah selesai, bahwa menghargai bahwa aspal beton sudah dipersilakan untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kira-kira begitu. Yang kedua, manfaatnya kepada masyarakat kabupaten kota dan efeknya kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di sini. Kira-kira itu yang berkaitan dengan kedatangan Pak Bahlil. Kemudian Pak, tadi disinggung bahwa kebutuhan aspal impor itu dalam 1 tahun itu 1,5 juta ton. Ya. Kalau dipakai CPHM Dikonversi, 5 sampai dengan 5 sampai 6 juta ton. Gimana kita punya produksi di sini Pak? Industri kita sanggup dengan kebutuhan itu? Oh, kalau itu ya tidak melekat pada industri, dia melekat pada penambangan. Nah, kalau saya bilang itu, tadi kemarin kita sudah sebut juga bahwa kapasitas aspal kita, potensi aspal kita, itu miliaran ton. Kan kita punya ada beberapa sumber nih, satu sumber dari Belanda yang disebut dengan peta sabuk aspal yang dibuat oleh Belanda. Itu dalam rekaan geologisnya menyebutkan kurang lebih 3 sampai 4 miliar ton. Yang kemudian rekaan dari Kementerian PUPR ada kurang lebih 500 juta ton. Nah, yang lain-lainnya saya lebih percaya yang satu, yang pernah dibor oleh PT Japek ketika dia melakukan pemboran minyak di Kabupaten Buton. Kan Japek itu membor minyak kedalaman sampai 2.300 meter. Itu kontraktornya bicara sama saya, kontraktor pemborannya itu. Dia ngebor sampai 2.300 meter, 1.000 meter itu masih aspal. Artinya apa? Informasi yang kita dapat dari Belanda ini lebih sesuai dengan keterangan pembuktian pemboran. Artinya jangan khawatirkan ini. Nah, kalau pertanyaannya gini loh Pak Irwan. Saya juga kadang-kadang aneh ya. Ini ada kekhawatiran apakah benar ya aspal beton itu bisa menjadi pengadaan penyiapan untuk kebutuhan nasional. Saya bingung. Justru saya bicara bukan untuk kebutuhan nasional, bicara untuk kebutuhan dunia. Kebutuhan dunia bisa. Apalagi untuk kebutuhan nasional. Itu kira-kira gitu. Kalau kita bisa katakan untuk kebutuhan dunia saja mampu, apalagi kebutuhan nasional. Itu kira-kira. Makanya sebenarnya pergeseran pembicaraan ini mesti kita udah geser, bukan lagi bicara kebutuhan nasional, tapi kebutuhan dunia. Iya. Kalau sudah kebutuhan dunia sudah melibatkan pemerintah Republik Indonesia. Kira-kira gitu. Kemudian yang berikut ini Pak. Kemarin itu sempat terlontar bahwa ada nilai investasi sebesar 3,5 triliun yang akan Bapak gunakan atau dilakukan dalam 2 atau 3 bulan ke depan ini dalam rangka bagaimana untuk melakukan industrialisasi aspal tersebut. Bisa diceritakan soal itu Pak? Jadi gini, saya ini kan sekarang melepaskan diri dari jabatan birokrasi ya. Sudah tidak jadi bupati lah, udah pensiun. Saya kembali ke habitat saya sebagai pengusaha sekarang. Jadi sebagai seorang pengusaha dan saya sudah lama menggeluti aspal ini, sudah lama meriset, kami sudah temukan teknologi. Dan saya sudah ketemu bicara sama teman-teman yang lain untuk menginvestasi, bahkan saya juga sudah menyampaikan ini kepada pihak-pihak perbankan untuk itu. Dan alhamdulillah sekarang dari kelompok-kelompok teman-teman ini kita akan mengakumulasikan dana kurang lebih 3,5 triliun untuk rencana pembangunan land ini. Jadi kami punya rencana itu membuat smelter ya. Smelter. Nah, kalau saya sebut smelter itu tungkunya menjadi 100 land. Satu land itu menghasilkan satu hari 30 ton. Kalau 30 ton satu hari kali 100 berarti kan 3.000 ton satu hari. Ini kualitas aspal jenis apa ini Pak? Sudah ekstrak. Sudah ekstrak. Jadi tidak bicara lagi CPHM loh ini ya. Sini sudah bicara ekstrak ini. Sudah one by one dengan aspal import ini. Ya. Sudah aspal murni ini 100%. Nah, investasinya untuk mesinnya itu 100 land.
Nah, kalau 100 land itu termasuk penyiapan lahan kurang lebih 30 hektar, termasuk pembangunan kawasan industrinya, pelabuhannya, dan itu kilang minyaknya ya untuk hasil produksinya yang menampung kurang lebih 3.000 ton. Itu kapasitas kira-kira investasi kita sekitar 3,5 triliun. Akan tetapi 3,5 triliun itu ya kalau capaian kita dengan 100 land itu dapat menghasilkan produksi 1 juta ton per tahun. Ya. Nah, kalau 1 juta ton per tahun kita jual saja, misalnya dalam klasifikasi jual ya 6 juta aja, itu kan sudah 6 triliun. Ya, artinya investasi itu 1 kali zero dalam 1 kali kiri. Ya. Mana ada bisnis seperti itu? Iya, artinya zero sudah ya, kita bicara zero sudah. Nah, inilah yang kadang-kadang orang membutuhkan informasi ini. Ya. Keterbukaan ini bahwa Buton sekarang sudah membuka diri dengan potensi sumber daya alamnya, khususnya aspal. Dan kalau nikel kan ada di semua negara tuh. Kalau aspal tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Kebetulan ada di Buton. Sekarang oleh pemerintah Republik Indonesia sudah membuka itu. Ayo investasi. Cuma investasi ini masih banyak yang pro kontra soal teknologinya. Kalau teknologi dari Cina tadi entah itu sudah jalan apa belum, saya belum ngerti. Tapi teknologi dari dalam negeri sendiri yang dalam artinya dalam binaan Pak Jokowi hari ini ya di bawah perintah Pak Lut sudah menemukan teknologi itu. Teknologi yang diciptakan oleh teman-teman dari ITB dan berhasil jauh lebih canggih daripada yang ada ini sekarang. Kira-kira gitu. Jadi 3,5 triliun ini salah satu investasi kita yang cukup akan memakan banyak tenaga kerja. Kira-kira gitu. Nah, di samping tenaga kerja kami serap, kemudian imbas juga secara ekonomi, bisa bayangkan kalau kemudian tensi ekonomi itu udah masuk kan berimbas kepada seluruh sektor ya. Masuk misalnya jasa, masuk misalnya ya itulah makanan dan lain sebagainya. Karena banyak orang apapun ketika orang ada kebutuhan orang lalu dilayani oleh kebutuhan, kan itu transaksi namanya. Nah, di samping kemudian daerah terlibat di situ. Pemerintah daerah lewat perusahaan daerah masuk di sana, kita libatkan di sana. Dan itu akan menjadi pendapatan sendiri bagi pemerintah daerah. Kira-kira gitu. Nah, investasi ini insya Allah kita harus kejar. Kenapa? Karena investasi ini kita persiapkan dalam 2-3 bulan ya. Sehingga ketika tahun 2022 pemerintah Indonesia yang membutuhkan aspal 1,5 juta ton itu kami sudah siapkan 1 juta ton. Sudah dalam bentuk murninya ya, bukan lagi CPHMA-nya. Kira-kira karena bedanya CPHMA itu kita pakai raw. Sementara kalau pakai aspal ekstrak itu sudah dia kayak begini, pakai sudah tinggal dituang aja. Sudah berbentuk aspal murni, berbentuk minyak. Cuma kelebihannya itu Pak Irwan gini, kami punya teknologi itu dapat menarik aspalnya, murninya, dan kemudian menarik minyaknya. Minyaknya 20% kami tarik. Jadi kecuali aspal, kami juga menarik minyak. Artinya apa? Industri kami khusus untuk pembangkitnya itu justru dapat dari minyaknya aspal. Jadi beda kalau nikel pembakarnya dari batu bara, dari macam-macam. Kita aspal enggak. Kita punya smelter, tenaga pembangkitnya justru dari minyaknya aspal. Dan ini justru yang membuat dia lebih ekonomis, Pak. Wow, jauh. Investasinya tidak ada untung yang seuntung aspal inilah. Saya juga kan pernah main nikel ya. Orang investasi nikel 10 perak itu butuh 7 tahun kira-kira ya. Misalnya 10 triliun katakan atau 15 triliun. Dia butuh mungkin misalnya 7 tahun, 8 tahun untuk mengembalikan. Kita 1 kali kirim zero dalam jumlah yang lebih kecil dari itu malah. Kira-kira gitu ya. Kemudian Pak, tadi Bapak menyinggung soal jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kira-kira ini berapa kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan? Saya kira akan ribuan orang. Karena di samping saya ada lagi yang lain kan. Dan akan marak itu akan karena tadi saya bilang kita bukan untuk menyiapkan kebutuhan nasional saja, tapi begitu seperti apa yang disampaikan Presiden, penuhi kebutuhan nasional, Setelah kebutuhan nasional kita penuhi, kita ekspor. Dengan kata lain bahwa 100 land tadi ini untuk hitungan awal dulu Pak. Nanti hitungan awal. Kalau kita bicara dalam kapasitas impor, berarti kapasitas ekspor berarti dia akan lebih besar lagi. Kita akan besarkan lagi. Dan artinya kalau mau berbagi tentu ada lain yang lain kita yang sudah ada ini juga mungkin bisa bikin 1 juta ton juga. Ada lagi yang datang bikin 1 juta ton. Nah, cuma saja saya mau jujur katakan sama teman-teman investasi, ayo kita berpikir sama. Mari dudukan teknologi yang mana yang tepat, yang benar.
saya sudah lama mendalami itu, Anda sudah mendalami itu, tapi yang masalah Anda belum pernah merealisasikan produknya. Iya. Saya dalam waktu 7 bulan lewat teknologi teman-teman di ITB, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, kita sudah selesai. Nggak ada masalah. Aspal raw-nya diambil dari tambang, dimasukkan pada mesin 1, mesin 2, mesin 3, langsung keluar. Aspal terpisah, minyak terpisah. Selesai. Nah, yang lain ini masih konon. Nah, maksud saya, ayo kita nggak tutup kok ini. Kita nggak tutup teknologi. Dan teknologinya lebih murah daripada yang mereka pakai selama ini. Lebih murah. Dan kalau dibandingkan Pentiumnya, dia pakai Pentium 1, kita udah Pentium 5. Jadi ini Pak, maksudnya saya menyampaikan terbuka. Pakailah teknologi kami juga. Kami nggak ada masalah. Karena ini teknologi dari anak bangsa sendiri. Cuma kan memang ada aturan mainnya kalau pakai teknologi orang. Cuma itu doang kan. Itu aja kok. Nah tadi berarti sudah 7 bulan ini Pak Iya, dibuktikan. 7 bulan saya langsung produk. Jadi sudah, ini bukan lagi kita bicara di langit, tapi sudah ada di bumi. Sudah bisa di. Tadi saya bilang dari penambangan di bawah kemarin datang Pak Bahlil, kita buktikan tuh. Aspal dikasih masuk, diproses langsung keluar. Ini aspalnya, ini minyaknya, selesai. Hanya kali hari ini tinggal 10 ton satu hari, besoknya kami bikin 30 ton sehari dalam bentuk 100 led. 100 led. Nah, kira-kira gitu. Jadi jumlahnya 1 tahun itu 1 juta ton. 1 juta ton kebutuhan nasional, 1,5 juta ton. Ya, kalau ada teman-teman di samping lagi yang bikin 1 juta ton, 1 juta ton, ayo kebutuhan kita punya bahan baku begitu banyak. Begitu selesai kebutuhan nasional, kita ekspor. Dan ekspornya pasti mahal. Kenapa? Karena yang kita lawan ini sama begini loh Pak Irwan. Ini aspal import dari luar. Nah, ini aspal import ini ekstraksi. Ekstrak dari limbah minyak gitu. Limbah minyak ini diekstrak jadi kemudian aspal. Jadi pada prinsipnya limbah. Sekali lagi saya mau tekankan limbah. Nah, ini kami punya aspal murni, aspal alam. Bagaimana aspal limbah mau sama dengan aspal lain? Kira-kira gitu. Dari sisi kualitas sudah nggak mungkin sama. Kualitasnya kami tinggi, harganya lebih murah dari kita. Jadi kan nggak mungkin negeri ini tidak beli yang kayak gitu. Atau misalnya negara-negara luar, karena mereka makin hari membutuhkan kualitas yang paling tinggi. Kira-kira gitu. Oke.